Mourinho itu kebanyakan ngomong. Kamu kalau baca AS Roma itu jangan percaya. Tapi itu bluffingnya Mourinho itu. Iya, Itu yang terjadi di MU. Kalau MU mah Itu yang terjadi di MU. kacau. beli, akhirnya nggak dapat Iya. chemistry-nya. Gue udah membatasi ngomongnya, masih ada yang bilang MU TV. Lo kalau nggak suka MU nggak apa-apa kan orang. Bro, Ten Hag nominasi nomor 1. Iya. Tapi sekarang di MU sendiri udah mulai ada yang meragukan. Karena Ten Hag itu tidak pernah memegang tim besar. That is true. Listen, gue sangat respect dengan Bruno Fernandes. You know that. Tapi kalau Bruno main di MU, disenggol dikit, udah kayak dihajar sekampung aja tuh. Dramanya luar biasa itu Bruno Fernandes. Lo jindir ATM tuh, Atletico Madrid. Jadi jawabannya atas pertanyaan karena is blue dong. Is sekarang. blue berarti sekarang ya? Apanya? Manchester. is blue berarti sekarang ya? Iya, Manchesternya, not my heart. Seperti biasanya, seperti biasanya kalau malam ini selalu dibuka sama Pak Helmi Yahya, malam ini dibuka oleh saya Kara Syam, dan malam ini saya tidak sendiri, ada Coach Justin dan ada Pak Helmi Yahya. Waduh, saya jadi host di sini ya. Thank you karena udah jadi bintang tamu kita. Gue sebel ngeliat muka dia terus. Dia juga sebel ngeliat gue. Malam ini gue lebih sebel. Kita janjian tuh. Abis El Clasico, dia pakai Barca, gue pakai Real Madrid. Bayangin gue. Okay. Hati gue MU tapi gue terpaksa pakai Real Madrid. Oh, Coach. Seru nih kayaknya pembahasannya. Karyawan sibuk di luar. Dia kebanyakan program dia. Saya ini suatu kehormatan nih bisa di tengah-tengah sama orang-orang hebat. Ada Coach Justin, ada Pak Helmi. Waduh, Kita luar ini kan biasa. cuman apa namanya rakyat jelata yang ngomong soal bola. Kebetulan banyak yang nonton. Alhamdulillah. Rakyat jelata dimakmurkan gitu ya, Iya. mungkin lebih tepatnya. Kita tuh pemersatu bangsa kan. Iya. Karena bangsa ini hanya bisa bersatu karena bola. Bola, betul Betul. sekali. Nggak ngebahas toa, nggak ngebahas Iya, wayang, iya. ya kan? Betul. Makanya kita nggak usah ngomong politik-politik lah. Enggak lah. Semoga aja Murni bolanya- bola, karena tiap minggu pasti ada yang dibahas di bola. Iya, Maksud- lu dikritik. dunia sepak bola itu begitu dinamis sehingga mau bahas bola apapun pasti ada yang Tapi lo dibahas. dikritik tuh. Gua Saking baca komen. cepatnya gitu. Lo tau nggak dikritik apa? Gue sering dikritik. Bukan, ini beda bro. Apa? Lu itu, Indonesia kan lain tuh dalam sikap Rusia Ukraina. Iya. Lu tuh pihak kesana banget. Gue kan anti mainstream. Enggak, Jadi orang pilih apa gue selalu beda. Gue harus beda. Rusia Ukraina. Jadi ngomongin Rusia ini Iya, dia Ukraina. bela-belain Ukraina. Bela-belain Rusia Ukraina ini gitu. owner dari Chelsea kan Lah iya. orang Iya. Oke, kita mulai dulu. Ini Kara ini penggemar Liverpool. Liverpool. Kenapa? Kenapa? Kenapa sih? Kenapa sih? Wah, alasannya sangat simpel karena waktu itu saya punya pacar, dia suka Chelsea Iya. dan saat itu dia ngajakin nonton bola, kemudian dia bilang kalau menang nih, kalau Chelsea menang aku beliin kamu tas. Kalau misalkan kalah, aku nggak beliin. Oh nggak mau, karena aku nggak mau rugi, nggak mau gini. Itu lawannya apa sih? Ya pokoknya aku mau itu The Reds itu gitu kan. The Reds waktu itu belum tahu bola kan, masih nggak terlalu ngikutin gitu kan. Gitu tuh masih kuliah waktu itu kan. Itu tuh aku mau The Reds gitu kan. Aku mau The Reds, kamu Chelsea. Pokoknya kalau The Reds menang aku beliin tas ini, tas A. Kalau misalkan ini, wah kok kamu begitu? Ya udah mau atau enggak nih gitu kan. Akhirnya walhasil saat itu Liverpool menang dan akhirnya aku bilang, I love you Liverpool. Gara-gara tas ya. Keterusan. Gara-gara akhirnya jadi terus cowokku ngomong gini, kamu kalau suka sama klub harus ini dong, harus benar-benar suka gitu kan. Iya, iya. Oh of course, akhirnya lihat-lihat baca-baca, oh ya bagus juga nih sejarahnya gitu kan. Oh dia dibangun dari kemarahan ternyata ya, dari dendam gitu kan. Oh iya, Saya bilang, nggak tahu gue malah. itu jadi kan dia kan kakak adik sama Everton tuh. Nah, Bukan adik, iya. bermain di liga di klub di kota Iya, yang sama. jadi dia bangun dibentuk karena berdasarkan Everton ingin menunjukkan ke Everton kalau dia tuh bisa. Akhirnya sekarang besar seperti itu. Tapi 30 tahun nggak juara loh. Tapi akhirnya juara kan? Gak apa-apa. After 30 years. Setelah 30 tahun baru juara itu bilang ini kok nggak juara-juara ya? Lu tanya dong Arsenal berapa tahun gak juara? Arsenal berapa tahun nggak juara? 15. 15. Masih lama Liverpool. Iya. Ini MU ini masukin MU kutukan yang MU sama. juga akan 5 jadi tahun nggak kutukan juara. yang sama. Menuju 30 tahun. 30 tahun juga kan? Kalau gua dapat Ten Hag. Tapi masih sekarang ada, Liverpool ya. lagi bagus, saking bagusnya sibuk banget nih, sibuk jadwalnya padat. Iya, masuk di semua liga. Semua, ya? semua. Oke, FA. FA, Oke. semua. Tapi bulan ini Inggris. Kara,
bulan April itu akan menjadi bulan yang gila untuk Liverpool ya. Betul sekali. Ketemu City 2 kali, ketemu ATM 2 kali, Betul. ketemu apa? MU juga nanti. ya. MU. Jangan dibilang nggak kuat MU loh. Ya, MU. Lawan Liverpool lain persoalan. MU mah kecil. MU. Enak aja lo. Sebenarnya bukannya gimana, saya takut nih ya sama fansnya MU kan banyak nih MU di Indonesia nih, Nah, gitu kan. itu salah satu ini. Tapi saya MU yang logik. Bukan kayak temennya dia itu. Tuh fanatik tuh, fanatik buta tuh. Ya. Kalau gue sih tahu MU, kan kita udah bilang kemarin, MU tidak akan dapat apa-apa tahun ini. Jangan-jangan tahun depan tuh tidak akan masuk champion. Oh dong, sekarang nomor 6. Semoga nggak sampai. Kalau nggak masuk champion, gue menang tiket PP Amsterdam. Lawan? Pange. Lawan Pange. Iya, Pange. Lu kalau fanatik MU nggak harus fanatik buta kayak gitu tuh. Oke, kita taruh sekarang. Mungkin kita akan bikin polling. Apa Liverpool atau City yang akan juara? Of course Ya Liverpool. kita bikin polling aja nanti Liverpool di pastinya. akhir itu. Ya. City atau Liverpool yang menang. Oke. Sorry, yang juara. Yang juara. Ya. Jadi ini, tapi ini nunggunya lama banget dong ya? Iya sih. Nggak apa-apa. Gini, Nggak apa-apa. kita bikin polling aja. Jadi silakan pick. Nanti gua akan kasihin hadiah. Oke. Hadiahnya Siap. berapa? Apa aja? Apa aja? Liverpool, Liverpool. Kalau gua, Liverpool. City. City. Gue juga City. Waduh, sendiri dong Liverpool. Apa-apa ya, Tapi Liverpool kuncinya semangat. itu apakah Liverpool bisa mengalahkan City? Harus bisa. Iya. Karena masih ada satu match ya. Iya, Feeling gue sih itu bakal draw. bakal draw. That's Kalau why draw gue City pilih dong City. juara. Exactly. Kalau semua game sisa dimenangkan nih oleh kedua klub. Dan itu akan terjadi. Feeling gue City dan Liverpool akan memenangkan semuanya. Oke. Tinggal match City lawan Liverpool dan itu feeling gue draw sehingga City juara dengan 1 poin. Jangan underestimate game melawan MU. Tapi MU akhir-akhir ini chaos terus ya. MU. Lawan City aja. Lawan Watford. Kalau lawan City bukan lawan City aja karena City itu memang lagi bagus-bagusnya. Iya, maksudku biasanya kan dia sama tim-tim besar dia kadang-kadang bagus gitu Iya. kan. Dia kan mungkin nunjukin ya. Ya masa itu udah lewat. Sekarang ini lagi masanya. Masa bapak. Dia kayak Persija jatuhnya ya. Dia kalau misalkan ketemu sama rivalitasnya dia bagus, Bagus, nih. ya, iya. Tapi kalau misalkan lagi kayak ini enggak. Nah, City itu dalam game-game terakhir susah menang. Kemarin dibantai, men. ya, Walaupun kita Ronaldo nggak main. kayaknya sih Liverpool sih. Asalkan Liverpool masih dipertahankan sama Muhammad Salah nggak kemana-mana ya. Karena sayang Tapi banget kalau dengar dilepas. Salah tidak mau diperpanjang kontraknya. Sadio Mane udah cari klub-klub baru. Enggak, Ya. mau. Dia mau Dari diperpanjang. mana? Tapi Mau diperpanjang. Tadinya kan gosipnya dia mau pindah ke La Liga nih. Iya. Antara Barca. atau Madrid. Madrid. Siapa Terus Salah? Salah. Dengar-dengar malah ke Liga Tapi Italia dia- yang udah ini. Tapi Juventus udah mau ngambil. Tapi dia ini ngetangkis bilang enggak, saya nggak mau, saya tetap pengennya itu di Inggris dan masih cinta sama Liverpool asalkan gajinya Gajinya dinaikin. dinaikin. Masalahnya dia ini kan bumbernya atau kunciannya Liverpool tapi gajinya kecil banget dibandingkan itu ada beberapa Liverpool yang pelitnya minta ampun. pelit banget Yang punya gitu Yahudi. loh. Ya semua juga. Semuanya pindah Arsenal, Yahudi. MU juga Yahudi. Iya, makanya Chelsea kayak juga gitu jadinya. Gue ikut kesel juga tuh sama Enggak lah, Glazer. kalau MU Dulu gua royal lah. campaign Glazer out. MU Akhir-akhir royal aja lah. setelah di demo, bos. Enggak lah. Kalau kita lihat gajinya pemain MU dan itu kemarin gue posting, itu gila loh. Kasihan sih Salah gajinya. Jadi gini ya, Aduh. kalau kita bicara tentang pemilik klub yang sangat memanjakan klubnya dan betul-betul memperhatikan klubnya, only one name, man. Abramovich. Abramovich. Ya, that's it. Sayang sekali Sampai sekarang dia nggak mau lepasin ya. dia mau lepasin, tapi belum- dipersulit Bentar, juga. Dipersulit, gue ya. itu dulu ya, Cek ya. intermezzo. Nih gajinya MU. Oke, gajinya MU. Ya, Yang paling tapi tinggi salah semua tuh. Abang aku Faktor pasti. kacamata harus diangkat dulu. Syukur kalau lu ngaku. Ronaldo 25 juta, De Gea Abang. 19,5 juta, Sancho 18,2, Varane 17,7, Pogba 15,1, Martial 13, Cavani 13, Rashford 10,4. Itu gede loh. Itu gede. Ya tapi karena pemasukan juga gede, bos. Itu gede. That's true. Maksud juga That's why gede. cuman makanya orang kalau bilang ya City juara karena mereka hambur-hambur. Enggak, MU pun menghambur-hambur. Sampai gue pernah tweet ya. Kita sebagai fans Arsenal, kita pengen punya pemilik kayak Glazer, bukan kayak Kroenke. Memang Glazer tiap tahun ambil untung dari MU. Tapi they still spend. Ya. 90 juta Sancho, 60 juta Fred, 40 juta Van de Beek. Diallo dibeli. Dia 40 juta udah dimainin. 35 juta Udah dimainin. akhirnya di Saking loan. kayanya Iya, tuh. jadi Iya. mereka duitnya banyak. Cuman ya gitu.
sebuah bukti bahwa beli pemain mahal kalau pelatihnya tetap levelnya Saya Ole, pikir bro, selesai juga. kutukan yang terjadi kepada MU gara-gara kesalahan Ferguson. Setuju. Saya sangat hormat dengan Sir Setuju. Alex, Sir tapi Alex. dialah Iya. yang membuat MU hancur setelah dia. Betul. Betul. Termasuk Mulai dari menentukan Moyes. David Moyes. Betul, mulai dari Mentang-mentang Moyes. satu negara. Betul, Iyalah. betul. Karena gue tahu banget waktu itu Pep itu ngincernya di MU, tapi nggak dilamar-lamar, disamber tetangga. Tapi gosipnya mau diganti lagi nih katanya. Iya, iya. Ya, Rangnick mau diganti lagi. Pasti Ini bukan Ten Hag pasti. itu udah di apa? Approach. Udah di approach, Ya. udah diwawancara jarak jauh. Tapi ada nama yang juga masuk radar terakhir, bro. Siapa itu? Thomas Tuchel. Kalau menurut Chelsea tidak selesai nih Iya. dan dia berhenti, Nggak bisa. Gini, kemelut Chelsea kan tidak selesai pada saat tidak ada owner baru. Oke? Betul. Jadi mereka sekarang lagi struggling dengan dana yang ada. Oke. Tidak boleh pengeluaran, tidak boleh income, semua dibatasin. Betul. Kalau ada owner baru, sikon kembali normal, there is no reason untuk Tuchel cabut. Kecuali owner barunya ngeselin. owner barunya membatasin gerak-gerik dia baru bisa. Cuman kalau kita lihat interview dari salah satu calon lah, keluarga Ricketts, dia bilang ini sudah oke Chelsea. Chelsea ini sudah menjadi mesin industri yang menghasilkan duit yang oke, kenapa harus diganti? Marina, tangan kanannya Abramovich sudah keluar. Dia udah bilang, saya mau keluar. Tinggal tunggu owner baru, dia tinggal. Tinggal Peter Cech. Nah, sekarang siapa yang mau ditaruh di jajaran manajemen? Karena manajemen itu penting sekali. Belajar dari MU, manajemennya jelek, amburadul juga. Amburadul, betul. Tapi saya kembali kepada statement saya semula ya. Mestinya Liga Inggris harus berterima kasih kepada Abramovich. That I agree. Saya ungkapin ya beberapa fakta. Pada tahun 2003, Liga Inggris tuh kalah dengan Liga Italia Betul. dengan Liga Ya. Spanyol. Betul, betul. Ya, semua orang tahu itu. Adalah seorang Abramovich yang membuat Liga Inggris bergairah. Dia beli Chelsea dalam keadaan kesulitan keuangan loh. 150 juta pound. Kemudian dia bangun tuh. Dia pakai Ranieri, dia rekrut pemain hebat, Crespo, Makalele, Damien Duff dan sebagainya. Dan di tahun pertama langsung runner up loh bro. Dan Ya. semifinal UCL. Dia buang tuh, dia ganti Jose Mourinho yang langsung membawa Ya. juara. Dan sejak itu Chelsea naik tuh. Baru tuh datang investor-investor yang lain tuh. Datang tuh Yahudi tuh, beli MU, beli Ya, Arsenal, Arsenal, ya. beli Spurs. Betul. Ya kan gitu. Dan kemudian Beli Everton. Ya. Datang lagi Arab. Ya. Itu yang membuat akhirnya dengan dana yang demikian besar, ya akhirnya Liga Inggris Yang, bisa mengalahkan liga-liga lain. Ya, ini karena apa namanya industri sepak bola di Liga Inggris itu sangat seksi ibaratnya. Karena duitnya gede. Karena duitnya gede dan TV rights-nya gede. Iya, duit Itu yang- gede itu yang bisa mereka bisa membeli pemain mana saja. Iya. Hampir seluruh pelatih terbaik dunia itu di Liga Inggris. Pernah, ya, Betul. Oh iya dong, sekarang Betul. di Liga Inggris. Ya, memang Liga Inggris yang angkat itu pemain luar dan pelatih luar. Betul. Pelatih lokalnya hampir nggak ada, Pak. Yang Ada hebat-hebat tapi banget. ranking 10 ke bawah. Oh iya. Ya kan? Jadi menurut saya harusnya Liga Inggris itu berterima kasih loh kepada I agree. Abramovich. I agree. Tapi sampai sekarang kasihan gara-gara Abramovich masih bingung, masih mempersulit calon pembelinya, akhirnya jadi kayak Enggak, sebenarnya dia udah jelas. Dia Orang Liga Inggrisnya Dia udah mungkin nggak karena punya dia suara. terlalu cintanya dia nggak mau sangat gitu, dia- sangat cintanya. dia gitu. udah nggak punya suara lagi. Udah semua diserahkan kepada pemerintah Inggris. Sekarang pemerintah Inggris membuat the highest bid itu Ya. akan diambil. Itu yang Nah, diambil. sekarang angkanya ada di 2,5, Ya. antara 2,5 sampai 3 lah. Ya. Udah dapat tawaran ya. Nick Candy udah nawar 2,5 Ya. billion pound. Kemudian yang Saudi Saudi. media menawar 2,7. Tunggu. Tapi kalau gua ambil yang Nick Candy dong. Karena nggak fair nanti. Independensi gimana kalau ada satu negara memiliki 2 tim Ya. dalam liga. Tapi Ricketts belum kasih penawaran kan? Siapa? Keluarga Ricketts dari Amerika. Belum Nah, tercatat. kalau itu yang gue dengar, somehow, somewhere itu ada di angka 3 billion. Karena Gua itu berharap angka Nick yang Candy lah bro. itu angka yang diminta oleh Abramovich pertama. Cuman kalau gue berharap sih dari Amerika. Kenapa? Biar Chelsea kembali ke setelan pabrik kayak MU, Liverpool dan Gue berharap Nick Candy. Arsenal. Orang Inggris tuh insya Allah semuanya cinta bola ya. Dan Oh iya, supaya true. ada klub Inggris hebat dimiliki oleh orang Inggris. Tapi gue suka dengan apa yang dikatakan oleh Kara. Cintanya Abramovich itu kepada klub Iya, Chelsea gila. that's loh. true. Kenapa Betul. ya? Karena nggak ada ya pecinta bola yang demikian, pemilik klub yang demikian cinta pada timnya.
Iya. Dia nonton Yang- loh. Hampir yang- seluruh game dia nonton. Yang lain kan Yang lain emang nggak ngerti bola. bisnis. kan? Bisnis, Iya. betul. Kalau dia Bola. sampai dia Mungkin mampu. dia bisnis tapi dia tahu gitu, tahu Ya. bola. Kalau Cinta banget. Enggak, kalau si Abramovich mah nggak peduli dengan bisnisnya, tapi dia kan memberikan loan 1,5 billion Ya. dan itu diputihkan. Lu kan? nggak pernah tahu ya? Dia nggak peduli. Coach dan Kara, orang nggak pernah tahu. Demikian passionnya dulu si Abramovich ingin punya klub. Pertama dia pakai Sven-Göran Eriksson. Dia mau beli klub di Liga Rusia. Nggak jadi. Dia bilang gue mau ke Inggris. Tepat di kota London. Ya, kenapa? Karena London itu kota keduanya dia tuh. Ya, dia dulu tempat dapat tawaran MU, dapat tawaran Spurs, dapat tawaran Portsmouth. Dia jatuh pada Chelsea. Lo tau nggak? Begitu dia ambil, saat itu Abramovich itu sedang menjadi gubernur di salah satu provinsi di Rusia. namanya Chukotska apa? Dia tinggalin tuh. Dia menang 2 periode kan. Di tahun ke-7 dia tinggalin jadi gubernur. Dia husuk tuh. Konsentrasi membesarkan Chelsea. Iya. Wow. Dan Inggris harus berterima kasih. Chelsea itu Ya, juaranya banyak banget mengangkat nama Inggris. Semua piala pernah mereka juarakan, tapi termasuk juara dunia lah. di Betul. sisi lain Apalagi Chelsea sekarang bagus banget ya. pelatih yang dipecat banyak juga. 13. 13 pelatih yang Jadi dipecat. tim sepak bola, tim klub Inggris yang paling banyak mecat pelatih itu adalah Abramovich. Iya. Karena dia nggak peduli tuh. Begitu nggak maju, nggak kalau perform dikit pecat. keluar, Iya. Di Matteo ya, bikin juara tuh. Juara Bikin Champions League UCL. pecat. Dia gantiin Andres Villas-Boas tuh. Setengah kompetisi diganti asistennya di Matteo, juara UCL. Jadi menurut saya sih Ya, kalau I hate politik lah. kalau seandainya bicara kontribusi oke. Ya. Cuman apa ya? Nggak layak lah menurut gue sih. Orang perlakuannya. kayak Abramovich ini Apa salahnya dia sih? Cuma Betul. karena berteman dengan Putin. betul, cuman kan ada satu, nggak banyak. Iya, di zaman perang yang nggak ada akan ada. Diadakan undang-undang mana sih yang ada dibilang frozen ini frozen itu? Nggak ada undang-undangnya. Nggak ada, betul. Hanya karena Betul. perang diadakan. Betul. That's why make love not war. Itu yang paling aman, iya kan? Setuju? I think so. Iya dong. Buat apa kita cari ribut-ribut? Iya kan? Itu John Lennon banget. John Lennon banget. Gue berharap tuh ya, kemudian selesai dan sanksi untuk Rusia itu dicabut dan pemiliknya tetap Abramovich. Amin. Itu doa saya yang paling dalam. Kalau segera perang ini selesai, itu bisa terjadi. Ya. Karena belum deal kan. Ya. Tapi kalau sudah deal dulu, baru 1-2 minggu setelah itu udah tanda tangan, sehari aja perang selesai, nggak bakalan. Karena once they have Chelsea, nggak akan dilepas. Ini Mau ditawarin berapapun sama Abramovich. Tambang This emas is make money machine kan. Money machine. Dan value-nya walaupun untungnya mungkin nggak Tapi terlalu melihat- gede, tapi kan value-nya naik terus. Liga tiap Inggris sudah tahun. mulai ngalah-ngalah ya, udah ngelonggarin allowance untuk Chelsea pertandingan dinaikin. away udah mulai dinaikin. Iya. Udah boleh jualan tiket Ya. pertandingan kandang. Ya karena mereka operasional nggak ketutup kalau nggak. Bukan apa-apa, Bro. Liga Inggris juga berkepentingan kalau Chelsea-nya hancur, mereka akan kehilangan Rugi, satu aset. betul. Lo Chelsea itu mempromosikan Inggris, Inggris, loh, betul. bukan mempromosikan I Rusia. agree. Betul, I agree. betul. I agree. Ya namanya juga itu kan tadi bilang bagus kalau nggak ada politik. Ini ada politiknya kan ujung-ujungnya. Iya. Iya, semua Padahal mereka dikait-kaitkan dulu dengan kait-kaitkan. politik. Gue ingat banget waktu Ozil ya, Ozil, pakai iya, aduh. bendera Palestina, mereka bereaksi no politik in soccer, tapi Iya. apa yang terjadi? Buktinya Iya. apa? Karena nggak Ya, diuntungkan itulah. ke merekanya gitu. Ah, udah deh Kalau bahaya. kalau perang-perang gitu ya susah lah. Semua diciptakan, yang nggak ada diciptakan. Betul, Maka betul. dari itu mending damai. Make love. Damai. Oke, Rusia tolong keluar dari Ukraina, kita damai. Oke. Mau nanya apa? Mau nanya apa nih? Tentang apa nih? Oh, dia apa aja Semua. bisa jawab. Apa aja. Dia kadang-kadang jadi peramal. Ini kalau misalkan ini kan Liverpool aja deh, karena kan Liverpool Iya. banget nih. Ini kan Liverpool mau banyak yang mau keluar-keluar nih. Terus ada Origi yang udah pastikan tim mau pindah Dan juga. juga ke AC Milan ya? Iya, ke Milan kan? Iya, ke Milan. Yang Itali lah. Diincar Milan. AC ya. Milan udah 95% kayaknya dia. Udah kesana, bro. 95% dia kesana karena nggak ini. Ini katanya ada penggantinya nanti nih. Ini gimana nih? Jadi Liverpool itu harus berterima kasih sama Klopp. Iya, betul. Oke. Jurgen Klopp. Satu, kenapa? Banyak contoh Arsenal, MU, Betul. bahwa buang-buang duit
belum tentu menghasilkan prestasi. Exactly. Nah, Klopp sudah membuktikan kalau kita lihat tim pada saat dia datang dan tim sekarang itu yang stay cuman Henderson. Yang lain dikeluarin semua. Pada saat dia menjual Coutinho, fans Liverpool kan, wah kenapa Coutinho jual pemain kita? Tapi dia udah di benar. Gue jual Coutinho, gue bisa beli Van Dijk dan Alisson. Masih ada sisa 10 juta. Oke. Dan itu dia lakukan. Hebatnya Klopp, dia mampu membeli pemain. Salah emang berapa harganya sih? Mane dia berapa? Di bawah tuh, di bawah semuanya. Di tapi bawah dia bisa membuat bahkan di bawahnya sebuah tim cukup balance. Walaupun banyak pemain yang murah, yang sampah, yang nggak kepake di below Liverpool. Feeling gue itu bukan Klopp yang mau. Klopp ini kan nggak bodoh. Wong gue aja bisa ngelihat Minimano nggak bisa main kok, apalagi Klopp. Lu tuh dendam banget sama Minimano. Kenapa? Nano Kan namanya Minimano. Jadi pemain murah-murah itu feeling gue itu memang pembelian dari manajemennya, bukan dari Klopp. Tapi selama ada Klopp, jual Mane, jual Salah, dia datangkan Diaz, luar biasa. Betul, dia datangkan Jota. Keren banget. Jota berapa sih harganya? Di bawah 50 loh. Untuk seorang striker itu luar biasa. Juta, iya betul. Gue tetap bilang Liverpool bisa perform karena Klopp. Kalau nggak ada Klopp, selesai. Tapi kalau sampai Salah benar-benar hengkang ini gimana nih coach? Itu kerugian besar. Betul. Gini. Sama, ini mikirnya kayak gitu. Salah itu. Gini, Salah itu minta gaji berapa sih? Nggak gede-gede amat. Nggak gede-gede amat. Yang penting jangan dibawa dari mereka-mereka yang bintang-bintang kalau yang nggak salah Madrid dia itu. Minta 400-500 ribu per minggu, dan sekarang cuma 200-300an. Untuk seorang Salah sih. Sekarang gini, kalau Liverpool harus beli pemain baru, striker, Betul. selevel dia, waduh, itu 100 lebih bos. itu cepet plus. Betul. Declan Rice aja minta 150. Sekarang kalau dia minta gaji let's say 20 juta lah setahun, which is quite big, oke. Tapi 20 juta dia nggak usah keluar transfer money lagi kan. 20 juta 5 kali tahun baru 100 juta dong. Let's say kali 4 lah. 4 tahun dia di situ, baru 80 juta dia habis. Nggak perlu biaya transfer lagi. Nggak perlu biaya transfer. Dan dia sudah tune in, dia udah tahu budaya Liverpool. Kalau kita mendatangkan pemain baru, belum tentu bisa cocok dengan itu yang terjadi di MU. Kalau MU mah Itu yang terjadi di MU, beli, akhirnya nggak dapat chemistry-nya. Gue udah membatasi ngomongnya, masih ada yang bilang MU TV. Lo kalau nggak suka MU nggak apa-apa, kan orang. Ini kita mencari fair nih, apa yang lagi top. Tapi lo tau nggak rumors bahwa Klopp mengincar Lewandowski? Ya bisa, karena Lewandowski belum perpanjang juga kontraknya. Lewandowski. Bahkan gue bilang, kalau seandainya Haaland nggak jadi ke Barca, mendingan Lewi lah, ketahuan. Siapa lagi yang ini juga yang di AS Roma? Gelandang serangnya juga, siapa namanya? Aduh, siapa namanya lagi? Semoga bukan yang nggak cocok sama dia nggak cocok sama si Temi lagi top sekarang. Bukan. Temi lagi top sekarang. Aduh, siapa namanya lagi? AS Roma. Aduh. Coba kita lihat di Google. Siapa sih namanya? Lupa. Dia bagus performanya. Pemain Eropa Timur ya? Dia Zaniolo. Oh, Zaniolo ya. Zaniolo. Ya itu bagus. Itu pemain udah bagus tapi mahal Zaniolo. juga. Enggak murah juga. Iya, dia katanya Liverpool ngincarnya Zaniolo ini. Ya bisa. Cuman dia juga diincar juga sama Juve kalau banyak. Zaniolo mah banyak yang incer. Tapi gue bilang whoever siapapun yang datang, gue percaya Klopp. Luar biasa. Klopp itu luar biasa. Asli. Ya. Dan apa keren ya? Keren. Saya tuh ngeliat bukan apa-apa. Dulu saya nggak suka banget Ole. Ole itu kenapa? Kalau nge-lead the game itu duduk bro, duduk bisik-bisik sama Michael Carrick. Passionnya nggak kelihatan. Ada hubungan istimewa dia dengan Carrick itu, bisik-bisik. Kalau rumpi kali ya, rumpi. Gitu. Begitu juga Pep ya. Kita ngeliat, jadi pemain tuh merasa benar-benar di lead gitu. Itu yang saya ngeliat. Betul. Ya, jadi menurut saya tuh, lo kalau di ngelatih gaya lo kayak apa coach? Wah sangar gue. Serius. Ngeri. Waktu gue ngelatih futsal ya gue dari detik awal sampai detik awal mungkin gue 1 menit duduk. Habis itu gue berdiri terus sampai selesai. Dan gue bener-bener kasih, gue bukan kasih instruksi. Karena kalau futsal kan deket, ya kan. Jadi suara gue kan keras. Jadi kedengeran semua. Lo komentator aja keras. Jangan kan gitu, main bola bareng sama coach. Saya pernah main bola bareng sama coach. Oh pernah ya? Di SFC. Dia kan dia nggak ngeh gitu di Celebrity FC. Lo sering di body chat sama dia? Enggak, dia satu tim. Terus satu tim. Ngapain serius banget gitu. Serius gitu. Iya.
Dan dia tuh tukang ngeblok orang. Bukan di main bola aja, di Twitter. Kalau dia nggak oke, dia blok. Enggak, Apa? ngeblok itu kan sama kayak orang datang ke rumah kita, mereka bikin sampah, ya kita bersihin sampahnya. Bersihin, benar, Iya kan? benar. Mereka masuk timeline kan, itu timeline gue. Iya. Lo rese-rese, Halaman gue tuh. blok. It's my place. Iya, betul. Iya. Setuju. Karena juga suka ngeblok orang. Enggak sih, kalau aku santai aja. Belum. Chill. Belum. Ya Nanti mungkin lihat belum aja. kali ya. Chill-chill aja sih. Kalau udah ketemu haters yang nggak jelas gitu, udahlah blok aja lah. Iya, Oke benar bro, sih. kita Daripada ngerusak mood ya. Gue tahu lu pernah ngebahas ini di apa program-program lain, yaitu apa luar biasa nih. Kita kemarin janjian ya untuk ngeramal El Clasico, Ya. lu Barca, gue Madrid. Ya gue kalau milih Barca Madrid, gue Madrid. Enggak, gue Akhirnya- jujur ya. Iya. Iya. Gue tidak menyangka bahwa Madrid itu akan bermain seperti itu. Seancur itu. Seancur itu. Apa karena mungkin nggak ada si Karim Benzema? Ya, kali gini. Gue selalu memberikan contoh analogi ya. Kalau Kara punya pabrik lah, oke? Pabriknya berjalan bagus, oke? Tiba-tiba direktur keuangan meninggal. Apa yang Kara lakukan? Cari direktur keuangan baru keuangan kan? yang baru. Itu aja kan? Iya. Nah, Madrid itu main dengan sistem yang oke. 4-3-3, tengahnya oke, dan semua oke. Nggak ada satu striker, pelatih yang normal, ganti strikernya doang, Kon. Betul. Ini striker yang nggak diganti, konsepnya dirombak. Konsepnya iya benar. Dirombak total, pemainnya bingung. Bahkan make sense nggak pemain umur 38 yang jadi motor di tengah digeser ke depan. Modric. Ini Modric. Oke. Ini pelatih harap. Bahkan Xavi pun bilang, gue sih berharap lebih banyak perlawanan dari Madrid. Dan kalau gue bilang match kemarin itu murni salah Ancelotti, bukan pemainnya. Apa dia bilang? Madrid cuma nunggu berpantat doang ya? Berpantat 15 pas skor 4-0 itu 15 kan mereka Tempat coba kosong, nge-press. waduh. Itu gue perhatiin Warawiri doang ya? line up-nya ya, dimulai dengan 4-4-2 di mana Modric sama Valverde atau Kroos ngepres. Tambah 2 ngepres. Ngepres 4 orang lawan Barcelona. Impossible. Karena Barca Barca. sangat bisa keluar dengan pressure kan. Pas babak kedua dia rombak. Kan udah ketinggalan 2-0. Dia rombak ke 3-4-2. Carvajal ditarik main 3 back tambah si Mariano. Jadi main 3-4-3. Habis itu 4-0 dirombak lagi ke 4-3-3. You don't know what you want. Sesimpel itu. Iya, gua Dan lihat, pas 4-4-2 pemain itu bingung. Karena Barca berapa kali pada saat ngepres 4, 2 di tengah kan kosong. Sama Frenkie de Jong itu ditarik-tarik gitu. Kan satu jaga, Bro, itu ditarik ke depan, ditarik-tarik. Gue kasihan sama kipernya tuh, Thibaut Courtois. No defense. Iya, Gila lo, dihajar tong. Itu kalau bukan dia, itu mungkin 8-0 tuh. easily. 6-0 itu harusnya bisa. Auba di depan gawang kosong. Hampir hat-trick ya. Si Ferran Torres di depan kiper nggak masuk. Gila. Tapi itu benar-benar ini kesalahan kedua dalam waktu dekat ya. Masih Kesalahan pertama PSG bermain bertahan. Dia lolos lawan PSG karena dikasih 2 gol kado oleh PSG. Tapi kalau enggak itu selesai. Kalau menurut gue PSG ya, juga gitu. kalau La Liga diperpanjang nih, ya, jangan-jangan Barcelona yang juara. Diperpanjang nih. kalau diperpanjang bisa banget. Oh, iya. Karena Wah, Barcelona lagi meroket. Waktu dengan Xavi ini Barcelona luar lagi biasa. bagus. Ya. Madrid, Barcelona, kamu pilih mana? Sebenarnya saya suka Madrid. Oh, iya. Cuman Barca, tapi mereka berdua bukan tim favorit sih, jadi Ya enggak lah, it's okay. andai lah. Andai Madrid sih Disuruh sebenarnya milih. sih. Bisa Liverpool tahu-tahu mainnya di Liga 1. Karena siapa? Karim Benzema. Karim Benzema Suka kayak gitu bukan gitu. suka. Udah tua karena. Maksudnya aku suka dia dari masih muda mainnya gitu. Jadi mungkin dan dia stabil aja maksudnya mainnya ya walaupun dengan apa kasus-kasusnya ya Iya. di luar dari itu. Udah selesai lah. Selesai lah. Ya, dia punya kasus juga, Bro. Iya. Iya. Bro, kalau katakanlah menurut gua sih Luka Modric harus cepat dicari pengganti ya. Iya. Iya. True. Katanya mereka ngincer apa James Maddison ya dari Leicester. Beda lah. Beda Itu lah. yang mereka incar sekarang untuk ganti Luka. Gini ya, What do you think? Madrid itu bermain nggak jauh beda seperti MU. MU dibawa oleh. Bisa Itu bisa ngasih lu ngomongin MU tuh kan? ini contohnya. Karena MU sangat tergantung oleh seorang central playmaker. Nah, MU punya Bruno, Madrid punya Modric, didukung sama Kroos dan Casemiro, terutama Kroos.
Kroos masih oke lah berapa tahun, tapi Modric ini kalau cedera 38 tahun, cedera kan lama. Betul. Nah, either dua pilihan. Lu main dengan sistem berbeda kayak Liverpool, bermain tanpa playmaker, atau lu cari pengganti yang Modric yang pelan-pelan bisa dia beli Kamavinga untuk gue lebih sebagai pelapisnya Kroos, bukan Modric. Nah, pemain striker yang playmaker yang levelnya tinggi siapa? I don't know. Gue nggak tahu siapa yang bisa gantiin Modric. Bruno kan? Bruno eventually bisa. Kalau tetap Ancelotti pelatihnya, Bruno bisa. Tapi apa dia mau dilepas sama MU? Nggak mungkin. Tergantung pelatih barunya. Kalau seandainya Ten Hag tidak main dengan real striker, sayap yang bermain. Bro, Ten Hag nominasi nomor 1. Yeah. Tapi sekarang di MU sendiri udah mulai ada yang meragukan. Karena Ten Hag itu tidak pernah memegang tim besar. That is true. Tapi dia yang bawa siapa namanya? Ajax. Ajax sampai sekarang itu Ya, bagus. tim kecil. Cuman Enggak ya, dong, Ajax Iya, Ajax besar untuk dulu di- besar, dulu besar. tapi memang di Liga Belanda kan nggak terlalu. Cuman gini, I agree, statement itu benar. Cuman gue pertanyakan lagi, MU sudah mencoba nama besar, gagal juga. Van Gaal kurang besar apa? Betul. Mourinho. Mourinho kurang besar apa? apa? Gagal juga. Tapi Jadi- Mourinho berantem mulu sih. ya itu orang pelatih katrok Mourinho. Berantem mulu, semua pemain diajakin berantem. Iya. Jadi daripada gambling, Ganteng tapi ganteng. mending ambil pelatih yang punya filosofi, which is untuk gue Nagelsmann, Tuchel, Klopp, Pep, termasuk Ten Hag. Makanya gue prediksi waktu itu Rangnick setengah tahun, Ten Hag masuk, Ten Hag meneruskan kerjaan Rangnick dan Rangnick membeli pemain murah yang cocok. Itu kualitasnya Rangnick. Dia sudah membuktikan di Red Bull 5 years. Dan itu berhasil. Salah satu kelemahan MU kan beli pemain yang overpriced. Betul. Yang gajinya Betul. ketinggian. Kenapa, Gaji bro? ketinggian. Lu ingat gak? Gue ngikutin banget. I'm a Iya, true itu. MU fans. Iya. Dulu MU tuh ya dimusuhin semua orang. Sampai sekarang bro. Sampai sekarang. Ada namanya MU, anything but United. Iya. Itu MU tuh kalau mau beli pemain pasti dibikin mahal. Betul. Apalagi kalau dia mau beli dari Madrid. Ini aku juga, pertanyaan dari aku juga dari lama nih. Gitu. Kenapa sih MU suka ngambil-ngambil? Beda banget sama Liverpool yang begitu irit-irit gitu loh. Kalau gue bilang bukan, mungkin itu ada ya. Yang jadi masalah dengan MU, mereka itu punya, waktu itu dikelola dengan seorang direktur seorang CEO lah, yang namanya Woodward. Woodward itu direktur finance. Ya. Dia hebat dari sisi keuangan, datengin sponsor dan lain-lain. Tapi dia nggak ngerti soal bola. Nah, Woodward ini baru cabut, datang dirtek yang namanya Murto. Iya. Maka dari itu, Rangnick tidak bisa jadi dirtek karena sudah punya dirtek. Dikasihlah title konsultan. Nah, nanti yang bekerja untuk kelola adalah Murto ini, Rangnick dari sisi teknis, pelatih baru, either Ten Hag atau siapapun, itu harus punya suara. Nah, ini trio ini seperti di Arsenal, Arteta sama Edu. Trio ini yang akan mengelola MU baru. Karena kalau gue tahu Ten Hag, setengahnya MU ini nggak layak untuk bermain di bawah Ten Hag. Jadi kalau Dibuang ada semua. 12 pemain mau pergi deh. Pergi. Salah satu Pogba, Martial aja. mungkin cabut out, Iya. Ronaldo mungkin cabut, Lingard, Cavani pasti cabut, Lingard out, Fred nggak bakal Dengar-dengar Fred dipakai. Ronaldo diajak ke AS Roma tuh sama si Nggak mungkin mampu bayar juga. Nggak mampu bayar. Nggak ada kalau alasan Roma. juga. Mourinho itu kebanyakan ngomong. Kamu kalau baca AS Roma itu jangan percaya. Tapi itu bluffingnya bro, Mourinho itu. Dia berhasil menaikkan Tammy Abraham, bro. Sekarang elah. keren loh. Tammy keren banget di Italia, bro. Bos, bukan Tammy Abraham aja. Semua pemain afkiran yang di Inggris Iya. ke Italia berhasil semua. Lord Smalling, Ashley Young, Lukaku. Edin Dzeko, Lukaku seperti apa? Tapi ya namanya Serie A, Liga keempat untuk gue di Eropa. Jadi wajar aja kalau apalagi Tammy Abraham masih muda. Tapi suruh Tammy Abraham balik lagi ke Chelsea, amburadul juga. Jadi Kenapa memang ya? levelnya Serie A itu segitu. Lukaku masuk ke Inggris nggak berdaya juga ya. Dengar-dengar mau keluar lagi katanya. Lukaku masuk ke Emang Inggris, bisa? kalau gue bilang ya, menurut gue ya, itu salahnya Tuchel.
Tuchel tidak mengadaptasi dengan kemampuan Lukaku. You cannot expect Lukaku untuk sprint kiri kanan. Nggak bisa, dia kan nunggu ya. Dia nunggu, dia is real striker. Jadi kalau mau mainkan Lukaku, main dengan 4-2-3-1 di mana bola-bola lebih dari sayap sama Mason Mount sebagai nomor 10. Tapi dia sering main dengan 3-4-3, Havertz dan atau Werner atau Pulisic dengan Mount di belakang Lukaku, sehingga Lukaku harus bekerja keras membuka ruang untuk dua pemain ini masuk. Jadi it's more the system yang tidak membuat Lukaku berdaya. Kalau lu pun punya pemain kayak Ziyech yang akurasi passing luar biasa, harusnya bermain 4-2-3-1, Ziyech yang ke Lukaku. Gitu. Dan itu nggak jalan. Lukaku sometimes lebih sering terakhir main di jalan, FA emang lawannya jelek, kurang bagus, menang 2-0. Itu juga Ziyech cetak 1 gol, Lukaku Lukaku main. kondisi Chelsea kayak sekarang, tiba-tiba Lukaku bikin statement mau kembali ke Ya, Italia. that is a bit. Is it true? Kontraknya sedang jalan, Bos. Dan Chelsea kan nggak boleh jual pemain. Bentar, Nggak bisa jual ini pemain. gua harus koreksi sedikit. Ya. Jadi interview yang dikeluarkan itu sudah 3 bulan sebelumnya dibikin dengan Sky Italia. 3 bulan setelah itu baru keluar interviewnya di mana dia lagi di bangku cadangkan. Jadi momentumnya itu nggak tepat. Seolah-olah dia nggak puas. Padahal dia udah ngomong lama. Cuman I think ini sedikit cywar ya. Sama kayak Rashford. Rashford keluarkan statement yang sama. Besoknya dia langsung jadi starter. Jelek juga. Jelek juga. Tapi Chelsea ya, Tuchel melakukan hal yang luar biasa dengan pemain, tapi pemain kan juga berkualitas. Cuman kalau kalian minta gue menilai Tuchel, gue bilang masih di bawah Pep sama Klopp. Pep sama Klopp itu unbeatable. Kita pindah. Lo tau pemain pujaannya Karasyam? Siapa? Paulo Dybala. Paulo Dybala. Karena ganteng banget ya. Iya, mau pindah kan dia pindah. Ke Barca katanya. Belum tahu belum, bukan. Mungkin ke Nggak, AC Milan. Sebenarnya pemain kayak Dybala ini Inter kan kalau nggak ini kan masalah gaji. ya? Dia minta gaji 8 juta plus 2 Udah disetujui atau diturunkan lagi kan sama Ya, Juventus. Betul, Yang sama nggak Juventus. happy. Ya, betul. Whatever, kalau kita bicara 8 juta, Ya. untuk level Inggris sama Spanyol Nothing. Betul. Tapi untuk Italia, Untuk Italia It itu cukup means a lot, tinggi. bro. It means a lot. That's why, dan dia udah umur 28, which is peaknya pemain bola. Kalau gue jadi Dybala, gue akan pindah. Apapun alasannya. Apapun alasannya, di samping duitnya pasti dia diberikan apa yang dia inginkan karena gratis kan. Klub lihat itu dong, dia bisa dapat signing fee gratis dan Dybala. Gue juga suka Dybala. Kenapa? Dia itu bisa main di wing. Lu udah mulai suka cowok ganteng juga. Bukan, mainnya bagus. Mainnya bagus kalau Dia Oke, terus. kalau Dybala tuh mainnya bagus dan mukanya juga oke. Tapi dia dikontrol istrinya. Kalau muka I don't care. Kalau aku I care, nah I do care. Jadi dia bisa bermain sebagai winger, inserted winger. Dia bisa bermain sebagai nomor 10 di belakang striker. Dia juga bisa sebagai false nine. Striker yang mobile. That's why gue suka That's why I Dybala. love him. Tapi sayangnya memang di Juventus di samping sering cedera juga, dia kurang bisa dimanfaatkan. Allegri, come on, I don't respect him at all. Baru gue lihat gajinya kan, 13 juta loh dia dapat di Juve setahun. Pelatih kayak Allegri itu 13 juta, udah gila. Pelatih. Apa? Pelatih segitu. Iya, di Juve loh. Allegri. Allegri 13 juta gajinya. Oke. Tapi nggak ada apa-apa dibanding Diego Simeone, bro. Nah, Karena tahu gaji pelatih paling tinggi itu Diego Simeone Atletico Madrid. Lebih tinggi gajinya dari Ronaldo, Pep. dari Messi, dari Mbappe sekalipun. Iya. ATM. Tapi menurut gue sih worth it, bro. Bayar gaji Gue bilang mahal, not worth it. gaji pelatih mahal, tapi dia bisa mengoptimalkan pemain-pemain. yang Tapi dia ATM beli lagi sama nggak mahal. bagus juga, Apa? lagi nggak bagus. Lumayan lah bisa ngalahin MU. Ya kemana? Ya, itu tuh MU tuh. Ya, ngalahin MU itu bukan sesuatu yang Bukan. Watford aja bisa ngalahin MU. Makanya kemarin aku sampai Spurs nggak bisa ngalahin MU. sampai speechless. Gila MU, udah deh. Aduh, bikin malu-malu Babang Ronaldo udah pindah aja ke Liverpool. Bang Dodo nggak main kemarin. Dia pemuja Dodo juga. Nah makanya bilang udah daripada bikin malu-malu. Ronaldo tetap lebih bagus dari Messi di PSG, nggak ada apa-apanya. Nah benar sih, Ronaldo Iya tuh dong. bagus. Nggak, kalau Cuman gitu saya Anak bilang sapi daripada udah bilang udah Ronaldo apa
Messi lo balik aja ke Barcelona. Daripada Ronaldo ada di MU dengan keadaan seperti itu, Mutar- kasihan nanti makin ya jelek nanti dia jelek. memang. Kan dia umurnya sekarang udah 37 Dia nih. masuk di waktu Jangan yang sampai salah aja. jangan sampai di ujung-ujung karirnya ini malah jadi nggak bagus Enggak, gue kan. bilang sih dia harusnya pensiun atau cari duit di Qatar lah atau di Cina Liga atau di Amerika. MLS. Iya, Betul. udah MLS. cocok segitulah. Tadi yang gue bilang, Sapi udah menyatakan dengan tangan terbuka kalau Messi mau kembali. Iya. Kalau itu sih nggak masalah. Gue sebagai fans Barca, gue bilang Messi mau balik, Xavi pasti udah tahu menempatkan dia menggunakan dia. Yang jadi masalah cuma gajinya. Gajinya. Iya. Iya benar. 30 juta, udah Gajinya. gila 30 juta. sekarang- Tapi dengar-dengar bukannya dia udah mau diturunin. Turunin berapa? Ya nggak ada dong. Kan setengahnya kali. Bro, Setengahnya still terlalu mahal. FIFA atau UEFA udah mengeluarkan financial fair play yang baru ya, Iya. yang bisa spend 70% dari penerimaan. Iya. Barcelona sekarang penerimaannya, revenue-nya kan bagus lagi sekarang. Barcelona bagus tahun ini karena CVC dapat 300-an, nama Spotify dijual, sama Iya. studio Makanya Barca dia bisa dijual. belanja bagus dong. Mending beli Haaland daripada Messi. Betul. Karena Laporta sudah mengatakan, Haaland tuh mahal bro, bayar. betul. Tapi masih mahal Messi kan? Rayolanya Tapi minta 30 juta. Tapi dia masih muda. Iya. Si Raiola bilang, memang dana kita sekarang udah bagus dan salary cap di Spanyol dari 90 juta sekarang naik ke 300-an atau bahkan 400 musim depan. Artinya dia bisa mendatangkan. Untuk gue kalau gue lihat Messi main lawan Madrid di counter jalan kaki Messi. 30 juta not worth it, bahkan setengahnya not worth it. Kalau 5 juta, oke. Artinya kalau dia nggak perform, that's okay, 5 juta doang. Bisa untung dari jersey, ya kan? Tapi 30 juta, 15 juta aja, no way, man. Gue bilang, dan Xavi atau bukan Xavi lah, Laporta sangat tahu, dia kan yang buang Messi. Betul. Itu gue udah bilang di tweet, Laporta ini pinter, sengaja dengan apa-apa aturan-aturan Drama-dramanya soalnya. gitu ya. Iya. Padahal akhirnya setelah berapa bulan Terbukti ya? Terbukti. Soalnya bisa dia Benar, tahan. benar. Iya, Messi bilang, gue nggak pernah denger kok soal gaji lebih dari 30, dikurangin dari 30 juta, nggak pernah gue denger itu. Karena memang Laporta pengen dia out. Karena nggak sehat juga untuk Barca di masa yang akan datang kali ya. Iya. Terlalu menggantung kepada satu. Betul. 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 Apalagi Dembele lagi Mending bagus nih bro. Erling Haaland. Dembele bagus, Lagi bagus. cuman sekarang juga kembali lagi. Ini yang sarap itu kan agennya. Siapa yang mau bayar Dembele 40 juta setahun? Yang rawan cedera gitu. Iya, Iya, kan gila. Nah, sekarang bilang, oke, lempar bola lagi nih agennya. Kalau seandainya Barca telepon, kita dengan senang hati akan bicara. Panjang. Kemungkinan itu terjadi. Ngomong, tapi 40 juta no way. Sorry. Oke. Minum galau. Dan 10 sampai 12 pemain Chelsea akan habis masa kontraknya tahun ini bro. 3. 3 yang top. Ya sorry. Betul. 3 yang top. 10-12 yang nggak begitu terkenal lah. Betul. Aspi, Rudiger sama Christensen. sama Christensen. Iya. Ada berapa pemain lagi? Ya, betul. Pemain yang nggak begitu dikenal lah. Iya. Cuman Rudiger feeling gue sih akan tetap cabut. Pasti. Karena dia pengen ke klub besar kan. Iya. Either PSG atau Madrid. Atau Christensen. MU mendekatin Rudiger. MU sekarang levelnya Soton mah bos. Bukan klub besar lagi. Bisa gue siram. Mbak, tadi mau ngomong sebenarnya seperti itu, cuman nggak enak gitu Itu kan. karena ini orang dendam ada dia fans dari klub yang 15 tahun nggak pernah juara. Maka sekarang dia menikmatin betul tuh, bisa ngasapin manfaatin MU. MU, Iya. aku juga kaget-kaget sih kalau nonton MU. Aduh, padahal tuh pemain-pemain bagus, ada semua di situ. Ada Sancho sebelumnya. Sancho mah biasa aja. Bagus di Dortmund tapi di MU belum Iya, kelihatan. di Dortmund bagus. Tapi sekarang udah mulai membaik lah. Ya lumayan. Tapi beberapa kali dia sumbang. Ya lumayan. Tahun depan untuk MU tuh hancur bro. Cavani keluar, Greenwood udah nggak bisa main, Martial udah pergi, Ronaldo kita nggak tahu. Mending Itu MU juga kayak pergi. Liverpool. Ya, bikin Jadi yang pemain baru aja, yang pemain biasa baru. ini dididik Iya, pemain sampai baru bagus. aja. Ya, yang feeling gue ya. baru. Kalau Ten Hag masuk, Iya. dia akan beli pemain murah. Iya. Contoh, dia akan bawa Gravenberch dari Ajax. Ajax. Itu harganya paling 20-25. Anak buahnya ya. Donny van de Beek dibalikin,
beberapa pemain digeser, Rangnick akan melihat pemain-pemain muda, itu filosofinya kayak Red Bull Pemain Leipzig. muda MU itu bagus bro. Atau pemain muda diberi kesempatan, Elanga Asuaritiri ya. atau ya gue kurang tahu, tapi akan diberi kesempatan juga. Pemain muda sama pemain yang nggak terlalu mahal, butuh waktu di-combine, butuh waktu setahun, mungkin setahun nggak main Champions League juga. Habis itu mereka akan meroket. Sama kayak modelnya sama kayak Arteta ntar. Gitu. Lu sekarang udah mulai cinta? Enggak. Arteta harus fight untuk rank 1. Baru gue bilang Artetain. Makanya gue tunggu pembelian pemain siapa? Lu mimpi Arsenal ranking 1. No. Mimpi, bro. Semua berawal dari mimpi, benar nggak? Betul. Lu harus bunuh dulu Pep, Tuchel, No. sama Jurgen Klopp. Itulah indahnya sepak bola. Ya, tapi Unpredictable. Statement lu nggak indah tuh bro. Indah buat fans Arsenal. Masuk 4 besarnya udah bagus lah. Tapi nggak apa namanya ngefans kan harus Iya. membela terus. Masuk 4 besar emang bagus karena gue menang tiket. Dia wah, ini ngadu lawan Pang ya. Menang tiket lumayan Amsterdam PP. Kalau lu butuh teman, gue mau dulu. Karena mau ikut. Ikut. Oke, kita nggak akan bahas apa Italia dan apa Porto yang sedang berjuang untuk masuk kualifikasi Piala Ya. Dunia karena pertandingannya besok dan kita tayangnya Jumat malam ya. Ya. Tapi kalau dua tim besar ini, Raja Eropa ini nggak masuk ke Piala Dunia gimana? Wah, keterlaluan sih. Kalau coach, aku sih ngejagoin Siapa? Italia lah. Italia yang lolos. Iya. Italia persoalan besar loh. Dua backnya sekarang nggak bisa main semua. Si Chiesa nggak ada juga. Iya, dua back tua. Kalau gue pribadi, semoga dua-dua nggak lolos. I really don't care. Biar rame aja Kenapa sekalian. gitu? Dia yang penting Belanda masuk. Gue, Belanda. ya betul. Belanda udah masuk kan. Kemarin kan nggak masuk Eropa. Satu, gue nggak begitu suka Portugal dari dulu. Karena pemainnya banyak drama. Dan dari strategi mereka amburadul. Mereka menghalalkan segala untuk menang. Oke? Banyak dribbling segala. Itali kalau gue bilang peaknya itu udah lewat. Piala Eropa aja juara aja udah kebetulan tuh bro gue sih. Mereka itu- menangnya penalti terus ya bro ya. Piala Eropa ya. Semifinal, final menang adu penalti. Iya. Terlalu tergantung sama Insigne Immobile. Berardi, Belotti nggak bisa diandelin. Oke. Nah, dua pemain ini musim ini lagi menurun juga, nggak bagus-bagus amat. Ditambah Chiesa cedera sama dua back belakang yang penting. tua-tua itu. Iya. Kan kelihatan kalau Italia sama Portugal bagus, kenapa mereka harus diadu kualifikasi lagi sementara negara besar yang lain udah lolos semua. Karena memang mereka lagi menurun. Gitu. Yang orang menyayangkan kalau Italia kan nggak ada bintang besar banget ya. Betul. Porto kan ada Ronaldo, ada Fernandes. betul. Itali gue masih suka permainannya, masih bagus. Jadi dari situ gue unggulkan Itali, tapi bintangnya ada di Porto. Tapi dia nggak suka banget sama Porto. Too much drama katanya. Iya. Too much. Iya betul. Ya. Bruno, listen, gue sangat respect dengan Bruno Fernandes, you know that. Tapi kalau Bruno main di MU, disenggol dikit, udah kayak dihajar sekampung aja tuh. Dramanya luar biasa itu Bruno Fernandes. Lo nyindir ATM tuh, Atletico Madrid. Atletico Dia papaya. Aduh, gua sebel juga, banget, bro. betul. Gua sebel Tapi banget Portugal model itu kayak gitu. sering begitu. That's why, untuk gue sih sportivitas nomor 1, bukan menang kalah. Menang kalah adalah bonus. Tapi eksportif, dan Portugal tuh menghalalkan segalanya untuk menang. I don't like that. Setuju. Itu mungkin ada tipe-tipe apa pemain yang ngotot gitu. Iya. Bisa jadi dong mental pemain yang ngotot kan tipe mental pemain kan beda-beda. Karena gue ini mantan pemain, mantan pelatih. Jadi gue tahu ini masalah paradigma aja. Bagaimana kita dididik dari kecil kalau berolahraga ada mengutamakan sportivitas. Karena untuk gue kalau lu main bagus, you win anyway. Win ini kan adalah end product. Ya. Produk akhir di mana prosesnya bagus. Kalau prosesnya bagus, sekali-sekali produknya jelek, fine. Tapi mayoritas produknya akan bagus. Portugal prosesnya jelek, ngandelin semua, berharap agar hasil akhirnya ini bagus. That is Portugal. Jadi kalau gue harus milih antara Italia harus ya, Iya. gue pilih Italia. Italia. Gue pilih Portugal. Tapi kalau gue bisa milih antara Italia, dua-dua nggak ikut, I don't care. Ya, Who cares karena gitu ya, ada karena 3 bukan. pemain MU di situ. Di Italia nggak ada. Nomor 2, Liga Champion 8 besar nggak ada tim Italia. Ya, that is true. Wah, itu memang That's true. alarm loh.
Itu Ya, lonceng emang kematian tuh Liga Italia. Nggak ada timnya masuk 8 besar. ini yang gue lagi dibenci sama fans Milan karena gue bilang Lo kan udah biasa dibenci orang bro. ya cuman berubah terus kan fans MU, Chelsea, sekarang fans Milan yang benci gue. Lo bikin apa? Jadi gue bilang kalau Milan jadi juara di Serie A, artinya Serie A ini amburadul, ancur-ancuran. Kenapa? Karena Milan ini mainnya gerusak-gerusuk, banyak otot, dikit otak. Kalau pakai istilah gue. Jadi kalau Milan yang jadi juara, lu lihat Liga lu itu emang amburadul. Dihajarlah gue. Gue balas, gue kirim tweet lagi satu. Lu lihatlah perempat final nggak ada satu Itali. Nggak ada satu pun. UEL 3 Inggris, 3 Spanyol, 1 Jerman, Iya. 1 Porto. UEL cuma satu Itali, Conference League cuma satu. Sekarang Liga lu kemana? Liga lu itu musim depan Mundur di banget ya. koefisiensi UEFA itu nomor 4. Jadi sehebat apa? Udah wake up lah. Serie A itu menurun. Ya. Apalagi dengan aturan FIFA yang baru, Iya. financial fair play digeser, Hancur. 70% dari income. Emang income Italia berapa? Kecil banget. Stadion sendiri nggak punya, TV rights-nya kecil, income yang dari UCL gede, mereka nggak masuk. Mereka ambil income dari mana lagi? Ya. Betul. Dan kejutan bro, akhirnya City adalah tim dengan penghasilan paling tinggi. Ya, itu untuk gue juga kejutan itu. Nomor 2-3-nya kalau nggak salah Barcelona, Madrid. Ya, nomor 4 MU. Kalau nggak Munchen ya, Ya. 5 besarnya itu. Dan itu akan menggambarkan masa depan. Kalau Berarti Madrid is red atau is blue nih? Madrid, Iya. maksudnya? Manchester kali ya. Manchester, sorry, Madrid is Madrid. Manchester. Masternya yang putih atau yang belang-belang. Manchester is red atau is blue nih? My heart is always red. Oh, red. Iya, Tapi kalau sekarang mengakuin bahwa sekarang Manchester- blue lebih bagus dari red, that's another thing. Saya adalah fans yang fanatik tapi sangat logik. Oke. Dan jadi jawabannya atas pertanyaan karena is blue dong. Is sekarang. blue berarti sekarang ya? Apanya? Manchester. is blue berarti sekarang ya? Iya, Manchesternya, not my heart. Wajah gotot. Manchester is blue berarti ya? Kamu juga Reds lah kan? Iya. Enggak, Di Liverpool juga gitu. Ada Liverpool biru, ada Liverpool merah. kan? Iya. Iya kan? Iya, iya. Kamu udah pernah ke Everton Liverpool kan? nggak? Everton. Kamu udah pernah ke Liverpool? Belum. Oh, you have ke to go then. Liverpool. Ya, I have to go. Wah, itu kota keren banget ya. Gue juga belum pernah. Wah, you have to go. Tapi gue pernah ke London. London mah timnya kan terlalu banyak, bro. Iya. Ada 7-8 tim bermain dari London ya. Cuman satu is in North London. Always red. Iya, bro. Aduh, Liverpool keren. You can go to the museum Beatles ya. Iya, Liverpool kan sekarang lagi keren juga, mainnya bagus. Semua masuk. Ya, Liverpool, Ada Tapi laga nanti. statement gue berapa bulan lalu tetap valid, bro. 4 liga terbaik dunia yang leading sekarang adalah tim yang berasal dari kota yang awal huruf M. Ya, that's true. Ya, Inggris, Manchester. Tapi Arema udah turun. Arema udah turun. Sekarang Bali United yang Bali nomor 1. Itu kalau itu Bali. Di Spanyol Madrid, Iya. Jerman Munchen. Munchen, dan di Itali Milan. Ya, that's true. Ya. Di Belanda Mayax. Itu bangsa. Oke, terima kasih. Amsterdam. Oke. Kita ngobrol hampir sebulan. Jadi Cukup. ya, Kara udah menjadi, saya nggak tahu tamu atau mau dipermanenkan. Kalau if you say yes, Kara tetap bertahan dengan kita bertiga daripada kita berantem berdua. Orang-orang tua ini kan ada yang seger-seger untuk dilihat, bagus juga nih. Karena kan kalau lagi berantem kayak gini, nggak liatin bingung nih mau ngomongin kemana nih, mau kemana biasa nih, banget. jadi bingung kan. Kita sering berantem. Itu yang membuat kita awet Nggak apa-apa, muda. Itu bagus. Berantem itu dalam hubungan penting. Iya, Kita berargumentasi. Argumentasi Iya. itu sehat berarti Betul. kan. Kara bagaimana ini perasaan tampil di acara ini? Senang sekali, seru sekali, bisa ngobrol-ngobrol, bisa Kita orang tua yang sharing. lucu-lucu. Apalagi ngomongin bola, aduh, Cici tuh suka kompak banget kan. Covid aja kita kompak. Dulu habis itu gua ketularan dia nih. Enak aja siaran batuk-batuk. Langsung Covid, besoknya langsung positif. Ya, gue sembuh, beliau yang sakit COVID gantian. Gue ketularan dia tuh. Tapi alumni itu selalu menyenangkan ya. Iya, Yang betul. selalu. Oke, thank you coach. Thank you. Thank Karasyam you. sudah menjadi Terima kasih. membuat malam kita menjadi berubah. Semoga Anda suka. Ya, tunjukkan dengan like, subscribe ya, dan komen ya. Dan komen, kalau kalian fansnya Liverpool, komen di bawah.
Dan polling jangan lupa diisi. Polling jangan lupa diisi ya. Sekali lagi nanti kalau di end of the competition nanti yang terbaik akan ada hadiah dari saya. Nanti saya pikirin. Aduh, doain ya nih. Ya, fans apakah Kopi Liverpool, Tes. apakah Manchester City Liverpool yang lah. akan menjadi Manchester is blue. ya. Oke, lu percaya gue kan? Manchester is blue. Omongan gue selalu benar kan? Manchester is blue. My heart Manchester is blue. is red. Kara's heart Is red. Is red. Liverpool. Main red juga. Semuanya red actually gitu. Tapi Cuman red gitulah. Manchester is blue gitu ya. Dulu gua ngeledekin kakak gua Tante Wiaya pengenal Arsenal. Ini saya bilang apa fans dari tim yang paling sabar gitu nggak juara-juara. Ya. Tetap apalagi waktu Arsene Wenger, I love Arsene Wenger. Hari ganti sekarang Karena gantian. terakhir membuat Arsenal. Tapi masih mending Arsenal 15 tahun, Liverpool 30 tahun. Semua yang baru nih. Semua rekornya dilewatin oleh MU. Ya, sekarang mau diambil lagi. Ya, oke, kita terima kasih dan kita jumpa lagi minggu depan. Ya, kita berharap tunjukkan komennya apakah Kara masih mau di sini ya. Tolong rayu dia supaya masih mau di sini. Ya. Dan tetap tonton acara Karasyam kabar Arena. Kabar Arena. Kabar Arena dan Di TV dulu gue pernah di situ. Tidak ada masalah ya. Thank you Kara untuk menjadi tamu kami berdua ya. Bapak-bapak yang terima kasih sudah diundang ke sini. kita jumpa lagi dalam Jas Haye minggu depan dan doakan kita bisa siaran 2 kali seminggu. Kita sedang berusaha untuk mendapatkan melakukan penjajakan itu ya. Walaupun jangan menjadi bosan ya. Apalagi kompetisi udah mau berakhir juga kan. Tapi kan akan ada Piala Dunia. Akan disambut dengan Piala Dunia yang juga tidak akan kalah ramainya. Ya. Oke, bye-bye. Terima kasih.